Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Apakah sudah siap belajar? Ya, jika sudah siap, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Iya, berdoa selesai. Oke, anak-anak. Sekali lagi Ibu tanya, gimana? Sudah siapkah belajar pada hari ini? Iya. Jika sudah siap, nah kita di sini akan belajar di kelas 2 semester 1 mengenai hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong. Oke. Di sini sebelumnya siapa yang tahu hidup rukun? Ya, hidup rukun itu tidak gaduh, terus tidak saling bertengkar, dan tetap saling menjaga keharmonisan. Oke, selanjutnya, siapa yang tahu tolong menolong? Ya, tolong menolong itu harus saling membantu orang lain yang terkena musibah atau yang saling membutuhkan. Yang ketiga, hidup rukun saling membantu. Nah, saling membantu juga sama halnya dengan tolong menolong harus membantu orang lain jika orang lain sedang dalam kesusahan. Ya, selanjutnya siapa yang tahu apa sih tolong menolong yang baik itu? Oke, jika tidak ada yang tahu, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu hidup rukun. Nah, Created using Powtoon. Nah, anak-anak, di video tadi merupakan contoh dari hidup rukun, di mana manusia merupakan makhluk yang diciptakan itu tidak dapat
Manusia diciptakan untuk saling bersama dan saling bertetangga, di mana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidup bersama dan hidup bertetangga. Oleh karena itu, manusia harus hidup rukun. Nah, rukun artinya tidak berselisih. Setiap manusia harus hidup rukun. Bila semua manusia hidup rukun, maka hidupnya akan damai. Nah, bangsa Indonesia itu terdiri atas beragam suku dan bangsa. Oleh karena itu, kita akan menjumpai keberagaman dan perbedaan dalam masyarakat. Misalnya, keberagaman bahasa dan budaya, keberagaman suku dan agama. Keberagaman adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Keberagaman dan perbedaan jangan menjadikan perpecahan hidup. Rukun dimulai dari lingkungan keluarga. Yang tadi dalam video kan ada rukun dalam keluarga, di mana keluarga yang rukun yaitu menghormati orang tua dan saling menghargai pendapat orang lain. Sebagai manusia harus rukun dengan keluarga. Tetangga adalah orang atau keluarga yang tinggal dekat rumah. Dengan tetangga kita harus saling menghormati, dengan tetangga tidak boleh berselisih, dan harus saling tolong menolong. Oke, kita harus menghargai pendapat tetangga. Dan juga di sekolah pun kita harus melakukan hal yang sama seperti hal di rumah. Nah, seperti hidup rukun dengan teman, tidak boleh saling mengganggu dan menghina, apalagi saling bertengkar. Nah, karena Allah juga tidak menyukai orang yang saling bertengkar. Nah, juga sebagai manusia kita harus menghargai perbedaan yang ada pada teman. Kepada teman kita harus menghormati sehingga suasana sekolah menjadi rukun. Nah, untuk rukun di sekolah sendiri, di lingkungan sekolah kita sebagai siswa harus menghormati guru. Tidak ada pendidik yang bertengkar. Nah, ya, bermain bersama teman, menolong teman ketika melihat dia kesusahan, atau melihat teman ketika ia kesusahan belajar, sehingga kalian harus bisa menolong teman yang sedang kesusahan belajar. Dimana contohnya ketika teman kesulitan mengerjakan matematika, nah kita harus membantunya. Bukan berarti kita memberikan jawaban kepada teman tersebut, tetapi kita membantu teman tersebut bagaimana sih cara-caranya di matematika supaya dia itu bisa mengerjakan matematika tersebut. Jangan hanya dikasih jawabannya saja. Nah, agar kita berbuat kebaikan di sekolah, nah di sekolah kita memberikan kebaikan ke teman-teman atau sama guru ataupun warga yang ada di sekolah, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan sekali-kali kita menolong atau menolong orang lain itu dengan pamrih atau balasan dari orang lain tersebut, karena Allah juga tidak menyukai hal tersebut. Nah, sia-sia saja ketika kita menolong orang yang kesusahan tapi dengan pamrih, kita tidak akan dapat pahala, yang pasti kita dapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita membantu orang yang kesusahan tersebut, kita mudah menjalani rintangan yang dihadapi, dan begitu sebaliknya ketika kita dapat kesusahan, kita juga nanti akan ditolong oleh orang lain. Itulah timbal balik yang ada di dunia. Selanjutnya, saling berbagi. Kita akan simak video yang ada pada video. Caleb, Sofia, Mama bawa hadiah. Hadiah? Wuih, hadiah. Dapat mobil. Wah, cat air. Makasih, Ma. Makasih, Ma. Ini punya aku. Hah? Kembalikan, itu punya aku. Lihat sebentar. Tidak, lepaskan, sini. Oke anak-anak, sepertinya kita perlu belajar tentang berbagi. Aduh. Waktu Yehova menciptakan Firdaus, apakah semua binatangnya hanya untuk dia sendiri?
Tidak. Yehua mau berbagi. Yang lucu-lucu juga. Ya, benar. Yehua berbagi semuanya dengan kita. Jadi, kalian mestinya bagaimana? Wow. Kita kompak ya. Iya. Mau coba? Kamu mau duluan? Benar. Iya. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, itu merupakan contoh dari hidup saling berbagi, di mana saling berbagi artinya saling memberi antara satu sama lain atau memberi kepada orang lain. Selain berbagi dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga, dari lingkungan rumah. Berbagi juga bisa dimulai dari lingkungan sekitar yang ada di rumah kita. Contohnya dari lingkungan rumah. Yang tadi dalam video, kakak berbagi pensil warna dan tempat warna kepada adiknya, sedangkan adik berbagi mobil-mobilan kepada kakaknya. Setelah itu mereka bermain bersama. Nah, selain itu, saling berbagi pun bisa dilaksanakan dengan orang di lingkungan sekitar rumah. Kondisi hidup manusia sangatlah beragam. Ada yang hidupnya berkecukupan, ada yang hidupnya pas-pasan, dan ada juga hidupnya yang serba kekurangan. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia harus saling berbagi, di mana ketika kita banyak rezeki, kita harus dapat berbagi kepada orang lain. Seperti dalam dalil Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan jangan bertolong-menolonglah kamu dalam hal keburukan. Nah, di mana berbagi di sini ketika kita dapat rezeki yang banyak, ketika kita mempunyai sedikit harta, kita harus bisa berbagi kepada orang lain. Kita harus dapat memberi sebagian harta kita kepada orang lain yang membutuhkan. Itu sama halnya dengan bersedekah. Nah, kita harus banyak-banyak bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala sayang dan senang kepada orang-orang yang suka bersedekah dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dapat pahala berarti kita masuk surga. Oke. Nah, ketika kita berbagi hendaknya diniati dengan ikhlas. Seperti tadi dalam halnya rukun. Ya, ketika kita berbagi dengan ikhlas, insya Allah kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita. Jadi kita harus patuh kepada apa yang menjadi peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketika kita ikhlas berbagi, kita akan mendapatkan kebaikan dan pahala. Nah, sebaliknya, ketika kita berbagi kepada orang lain tapi kita didasari dengan rasa pamrih, pahala kita itu akan musnah dan sia-sia saja, dan kita malah akan mendapat dosa karena kita menolong orang lain itu dengan pamrih. Nah, jangan juga karena ingin dipuji oleh orang lain. Contohnya, kita memberi makanan kepada orang lain dan ada yang melihat kita memberi makanan tersebut. Nah, orang lain itu memuji diri sendiri kita. Nah, secara tidak langsung sebagai manusia kita akan biasanya suka refleks gitu ya. Oh iya, dah saya mah baik kepada orang lain, seperti itu. Nah, ketika itu kita jangan pamrih kepada orang lain ketika kita berbagi, karena Allah menjelaskan tangan di atas kan lebih baik dari tangan di bawah. Ketika kita memberi, sebaiknya tangan yang di sebelahnya kita itu tidak mengetahui apa yang kita beri kepada orang lain tersebut. Nah,
Sesungguhnya ketika kita memberi orang miskin sebagian harta kita, pasti ada saja kelebihan kita. Maka dari itu, sebagai manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan untuk saling berbagi. Jangan sungkan-sungkan untuk berbagi, karena berbagi atau bersedekah tidak akan mengurangi rezeki kita di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah saling tolong menolong. Di sini akan dijelaskan video bagaimana kita harus saling tolong menolong kepada sesama kita. Simak videonya. Tuh ngalah, hampir saya jatuh. Susia berangkat toh. Hah? Waduh, tuang ngalah. Aduh, mamai, barang pecah semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra, satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak, sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, gak ada yang pecah. Oh iya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas Kak. Iya nggak usah Kak, lagi batuk. Gak boleh jajan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya Kak, sama-sama. Hati-hati ya Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh Kak? Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling dan Alo ya. Iya. Ini Kok Ini juga. diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hus, Hah? larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Si Mei, temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya Uma. Sekarang pasti Lingling nggak punya tas buat sekolah. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini Uma? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma
bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Yang Ra, mana? kamu bawa yang itu aja tuh. Nih. Uma bawa yang ini. Satu lagi. Oke anak-anak, video yang tadi tahu nggak itu video apa? Iya, video yang tadi adalah merupakan video Nusa dan Rara, di mana Nusa dan Rara itu menolong orang yang sedang kesusahan dan juga saling tolong menolong. Meskipun beda agama, Nusa dan Rara masih saling tolong menolong. Nah, di sini kita juga harus bisa mengikuti Nusa dan Rara, di mana kita itu harus saling menolong. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia hidup untuk saling tolong menolong. Hidup tolong menolong artinya saling memberikan pertolongan atau bantuan, misalnya membantu meringankan pekerjaan ibu ketika kita di rumah, atau contoh lainnya membantu teman ketika teman mendapatkan musibah. Jangankan ibu sama teman, jika kita melihat seseorang yang sedang terkena musibah, kita harus saling tolong menolong. Nah, ketika saudara atau kerabat membutuhkan pertolongan, hendaknya kita dapat menolong, kemudian laksanakan pula tolong menolong di lingkungan sekitar. Nah, bantuan kepada orang-orang yang kita berikan itu sangat bermanfaat ketika kita dapat menolong sesama. Bahkan orang itu ketika sedang membutuhkan sekali pertolongan kita harus dapat menolongnya. Contohnya, ketika ada tsunami di Pangandaran yang lalu, ya, kita harus dapat menolong, maupun baju-baju kita. Meskipun kita tidak menolong dengan uang, kita punya barang yang sudah tidak terpakai nih. Nah, daripada mubazirkan, kita bisa memberikannya kepada orang yang terkena musibah tersebut, seperti itu. Nah, di sekolah pun kita harus melaksanakan tolong menolong. Misalnya, temanmu membutuhkan buku untuk belajar dan temanmu itu tidak mempunyai buku tersebut. Nah, kita dapat meminjamkan kepada teman tersebut, atau kita belajar bersama dengan teman tersebut sehingga kita dapat belajar sama-sama dan teman itu dapat tertolong oleh kita. Menolong orang lain adalah perbuatan yang mulia dan terpuji, juga akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu dengan ikhlas tanpa dipuji. Nah, kita itu harus dapat membantu sesama kita dengan ikhlas, jangan ada rasa pamrih. Nah, itulah penjelasan dari tadi, hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong. Nah, kita dapat ambil kesimpulan nih. Nah, kita mulai dari awal. Apa itu hidup rukun? Coba, apa hidup rukun? Sekali lagi, hidup rukun artinya tidak berselisih, ya, atau damai, itulah hidup rukun. Nah, contoh dari hidup rukun apa? Coba. Contoh dari hidup rukun: tidak bertengkar sama teman, tidak bertengkar dengan yang ada di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Kita harus dapat saling hidup rukun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya berbagi. Apa itu artinya berbagi? Nah, berbagi itu saling memberi kepada orang lain. Nah, di mana kita tadi Ibu jelaskan tidak boleh pelit kepada orang lain. Nah, kita harus bisa saling berbagi kepada orang lain. Contoh saling berbagi. Ya, betul sekali.
sekali. Contoh saling berbagi adalah kita dapat berbagi apa yang kita punya, menyisakan sedikit harta kita kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, saling tolong menolong selanjutnya apa? Ya, saling tolong menolong adalah dapat membantu kepada orang lain. Itu merupakan hal terpuji. Jika orang lain kesusahan, jika orang lain dapat musibah, kita harus dapat menolong orang lain tersebut. Seperti itu. Nah, jadi jika kita bisa saling rukun, saling berbagi, dan saling tolong menolong tanpa pamrih, insya Allah kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat masuk surga. Nah, kita sebagai orang Muslim, sebagai orang yang ada di Indonesia, kita harus bisa mengamalkan ketiga amalan tersebut, saling berbagi, rukun, dan tolong menolong, supaya kita juga ketika dapat musibah atau dapat kesusahan, kita dapat ditolong oleh orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya jika adik-adik, teman-teman yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang tadi dijelaskan, bisa nanti kolom komentar di bawah ini ya. Jadi jika ketika tidak ada yang mengerti atau ingin ditanyakan, coba nanti bisa nulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya jawab balasan dari kolom komentar tersebut. Oke. Selanjutnya untuk pertemuan yang selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai Pancasila. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap berada di rumah ketika kita sedang berada dalam pandemi COVID-19. Jangan keluar tanpa menggunakan masker. Oke? Untuk itu pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Jika tidak ada yang mengerti, nanti bisa ditanyakan sekali lagi di kolom komentar. Untuk itu, ketika sudah paham semuanya, kita tutup pelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan berdoa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar dan dihafalkan materi yang tadi, juga hafalan untuk materi yang nanti selanjutnya kita pertemuan selanjutnya, supaya nanti ibu bertanya kalian sudah hafal materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.